Pemirsa Eno Online dimanapun Anda berada, saya pernah membaca buku tentang Mekah di akhir abad 19 yang ditulis oleh Christian Snodgrass. Ini merupakan orientalis yang pura-pura masuk Islam seperti itu. Dia masuk ke kota suci Mekah dengan mengganti namanya Haji Abdul Ghaffar. Di Mekah dia bertemu dengan banyak ulama, baik muftinya di sana ada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Abdullah Zawawi, kemudian bertemu juga dengan ulama Nusantara yakni Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani yang kita kenal dengan gelar Sayyid Ulama Il-Hijaz, penghulu para ulama di negeri Hijaz. Nah, pada saat itu Snok ini berkomentar bahwa Syekh Nawawi itu pakaiannya biasa, sederhana sekali. Dan berkomentar kepada Syekh Nawawi, "Wahai Syekh, kenapa engkau tidak mengajar di Masjidil Haram?" Ya, pada saat itu Syekh Nawawi belum lagi mengajar di Masjidil Haram. Kata Snok, padahal ilmumu ini itu luar biasa jika dibandingkan dengan pengajar-pengajar di Masjidil Haram. Syekh Nawawi keilmuannya itu jauh lebih unggul. Maka dijawab oleh Syekh Nawawi, ya semua yang mengajar di Masjidil Haram itu semua adalah orang-orang yang berilmu dan orang-orang pilihan. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Nah, lambat laun, ya, Syekh Nawawi akhirnya juga menjadi seorang pengajar di Masjidil Haram. Bahkan beliau bukan cuma di Masjidil Haram, sampai ke Mesir di Universitas Al-Azhar, beliau juga mengajar di sana. Keilmuannya yang luar biasa, karangannya yang dahsyat, yang sangat bermanfaat, ada ratusan, tapi sikap beliau sangat tawadu. Bisa kita lihat ya, seperti halnya yang disaksikan, yang dinyatakan oleh Profesor Quraish Shihab dalam tafsir Al-Munir atau tafsir Marah Labid yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi diminta ya oleh sejumlah orang untuk menulis kitab tafsir. Pada saat itu Syekh Nawawi dalam mukadimahnya mengatakan, saya adalah orang yang tidak ahli di bidang tersebut atau mengatakan tidak pantas untuk menulisnya, tapi untuk ya menyanggupi atau lil ijabah untuk memperkenankan permintaan tersebut, maka Syekh Nawawi memohon kepada Allah supaya diberikan kemampuan. Dan sungguh luar biasa isi tafsirnya. Keilmuan beliau di bidang fikih, di bidang tauhid, di bidang tasawuf, di bidang falak, di bidang kebahasaan, semuanya luar biasa. Bahkan disebutkan dalam Kamus Al-Munjid, ya, Kamus Munjid itu hanya 2 tokoh dari Indonesia yang disebutkan. Yang pertama ada Presiden Soekarno, dan yang kedua adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Tapi kepribadian beliau itu sungguh luar biasa. Sebagaimana pepatah, semakin berisi padi tersebut, maka ia akan semakin merunduk. Maka sikap inilah yang perlu kita tiru untuk bertawadhu.